Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para penonton ataupun para pecinta Galba yang baru saja menonton video ini ya. Di sini ya kita bahas ya. Ini gue dapat bocoran dari mantan DC Indodana ya. Kali ini kita membahas topiknya itu adalah ya. Gua dapat bocoran dari DC pinjol Indodana ya. Jadi nanti akan gua informasikan kepada teman-teman ya mengenai bocoran pinjol Indodana ini ya. Ya jadi buat teman-teman di sini ya, gua memperkenalkan diri dulu ya. Di sini gua ya di channel YouTube gue ini ya, di channel YouTube edukasi tentang pinjaman online ini adalah channel yang kedua dari channel Angela Pangestu. Ya maklum saja channel ini ya baru dikit subscribernya, jadi mohon dimaklumin karena channel utama gue di Angela Pangestu itu sudah dinonaktifkan oleh pihak YouTube yang subscribernya itu sudah masuk 7.200 ya, dan akhirnya tumbang juga channel gua. Dan di sini gue bikin baru lagi ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mencari informasi tentang pinjaman online ataupun desa lapangan ataupun solusi Galbay ya, silakan kalian klik saja tombol subscribe-nya. Yang kedua, kalian klikkan tombol like-nya, dan apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online ataupun ya apa-apa yang tentang berbau dengan pinjaman online, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang saat ini peduli dengan saudara ataupun teman-teman orang-orang yang di luar sana, silahkan kalian bagikan video ini agar teman-teman Anda ataupun saudara, kerabat ataupun orang yang tidak kalian kenal di saat dia terjerat utang pinjaman online ataupun bingung dalam masalah utang pinjaman online, mereka akan segera tahu ketika dia menonton video ini. Oke ya, di sini kita langsung saja masuk ke topiknya ya. Di sini kita masuk ke topiknya, dan sebenarnya video ini gue mau kemarin gue mau upload ya, cuman baru sempat aja ya. Di sini gue baru bangun tidur, bray ya. Di sini gue dapatkan informasi langsung dari nasabah ataupun member yang ada di dalam grup gue ini, dan dia memberikan bocoran, dan orang ini ya mantan DC ya, mantan DC dari pinjol Indodana. Di sini kita akan ya bagikan ke kalian semua ya bocoran dari pinjol Indodana, dan semoga ini adalah informasi yang paling bagus bagi kalian yang saat ini bingung banget ya. Oke, langsung saja nanti kita akan masuk ke layar handphone Android gua. Nanti gua akan alihkan ya untuk sementara, biar kalian tuh lebih jelas melihat apa yang gue tampilkan di slide keduanya ini ya. Oke, kita akan masuk ke layar Android gue ya. Oke, kita meluncur. Ya, di sini kita sudah masuk ke layar tampilan Android gue ya. Dan apabila di sini, kalau di layar tampilan Android gue ini, kalau ada nama yang tercantum di dalam layar ini ya, semoga kalian harus mengganti nama akun Telegram. Dan sini gue dapatkan informasi dari anggota grup Telegram gue, dan dia memberikan bocoran ya mengenai info DC lapangan pinjol Indodana ya, ataupun pokoknya bocoran-bocoran yang lain yang kalian harus ketahui ya, dan harus kalian ketahui nih ya. Perhatikan kalian baik-baik ya. Kalian harus benar-benar perhatikan baik-baik ya. Dia bilang seperti ini dari anggota grup Telegram gua. Min, aku punya info tentang DC Indodana, mungkin sedikit membantu karena kenalan aku di Twitter itu mantan penagihnya gitu. Bentar, aku SS chatnya, DM aku di Twitter sama dia nggak ada, nanti aku SS. Kalau mau berbagi info gitu di grup apakah boleh? Aku bilang oh, boleh, cuman langsung ke Japri admin aja. Terus lanjut lagi ya, dia balas, oke kan, nanti ketemu DM-nya aku share, terima kasih ya. Setelah itu dia memberikan bocorannya langsung seperti ini ya, berupa pesan ya, DM-an yang ada di media sosial ya, di Twitter. Dan seperti ini ya tampilannya, dan sini tampilan nanti kan gua bahas, tapi di sini kita akan bacakan dulu ya laporannya ya. Itu Min, DM-nya aku maksud dia juga katanya ada pengalaman di Uangmi. Jadi DC ini mantan pinjol Indodana ini, ternyata dia memiliki pinjaman online di Uangmi ya. Terus ya gue minta kronologisnya, bagaimana sih, soalnya gue bingung nih ya, tiba-tiba dia ngirim SMS kayak gini. Terus habis itu dia bilang gini,
Kalau yang DM itu sebenarnya berawal dari aku didatangi DC KP dan akhirnya aku nge-tweet gitu habis dihapilin DC dan berharap bertiga itu bebas dari pinjol. Dari situlah banyak yang DM aku, cuma sekedar sharing aja. Kayaknya nanya DC-nya KP-nya gimana telat berapa hari. Dan ternyata ada salah satu yang DM aku, ternyata dia mantan deskol di Indodana ya, mantan deskol, ingat, bukan mantan debt collector ataupun mantan DC lapangan. Ini mantan deskol yang suka biasanya nagih via WA. Cuma dia mau disamarin karena takut dikeroyok dan ya udah aku izin ke dia buat share ke grup, tapi dia minta disensor. Oke. Awalnya dia juga nanya yang AL ya, D kayaknya. Maaf ya kalau chatnya kehapus. Oke. Ya, di sini nasabah apa tuh namanya, anggota grup Telegram gua. Ya, dia melaporkan tentang bocoran ya pinjol Indodana dan sumbernya ini langsung dari mantan DC pinjol Indodana. Nah, kita lihat tampilan bocorannya yang diberikan langsung dari mantan DC Indodana. Seperti ini ya awalnya ya. Tapi setahu aku ya Kak, pinjol itu nggak bisa akses kontak. Jadi si DC-nya ini, mantan DC-nya, dia memberikan bocoran bahwa aplikasi pinjol Indodana, dia bilang itu nggak bisa akses kontak. Oke, itu poinnya satu ya, kalian pegang. Pinjol Indodana tidak bisa akses kontak. Yang kedua adalah di situ kalau dia bilang kalau yang OJK BTW aku dulu pernah jadi deskol. Tuh, dia mengaku. Orang ini mengaku ya bahwa dia pernah bekerja atau mantan dari deskol Indodana itu di tahun 2018 ya. Dan memang nggak bisa akses kecuali Kondar. Nah, jadi pinjol Indodana ya, itu dia hanya bisa mengakses yang ada di kontak darurat kalian waktu cantumkan di aplikasi. Tidak bisa mengakses buku telepon di handphone kalian. Itu poin pertama ya. Lanjut lagi poin keduanya ya. Iya pernah dulu cuma beberapa bulan aja. Aku nggak sanggup karena ditekan. Cuma 3 bulan akhirnya resign. Iya bener Kak. Alhamdulillah kontakku nggak ada yang di WA atau diteleponin sama mereka sih. Semoga aja cepat selesai semua. Aku kelarin pelan-pelan Kak. Nah, jadi mantan DC-nya ini ya, dia bekerja tuh cuma sampai 3 bulan karena memang dia nggak sanggup dengan tekanan ya, dengan tekanan oleh atasannya dalam tugas penagihan ya. Nah, lanjut lagi ya. Kita bacakan yang ini aja ya, bacakan yang pesan dari deskolnya. Ya. Tuh kan dibilang nggak bisa gitu. Jadi di sini anggota grup Telegram gua dia menanyakan, aku jadi penasaran deh, itu beneran nggak bisa sadap WA atau saling kontak kita? Indodana aku ada tapi aku rawat dan mereka baik naginya. BTW itu ditekan gimana maksudnya? Kata anggota grup Telegram gua menanyakan ya kepada mantan DC Indodana. Lalu pinjol Indodana ya, mantan DC pinjol Indodana ini mengatakannya kembali, nggak bisa Kak ya, nggak bisa. Aku di Indodana juga nggak bisa kok karena memang nggak ada akses. Indodana ada DC lapangan Kak, cuman random ya. Jadi kalian yang suka mendapatkan pesan-pesan yang menyeramkan dari DC itu sebenarnya cuma bohongan doang ya, cuma bohongan. Padahal sini kita sudah tahu ya dari mantan DC, dia mengatakan bahwa dia nggak ada akses ya. DC itu tidak ada akses, dia menagih sesuai dengan data. Jadi ketika dia menagih nasabah itu dia sudah pegang data dan dia tidak bisa akses kontak kalian ataupun akses yang lainnya. Dia hanya menagih sesuai dengan data. Jadi setelah dia mau menagih, dia itu sudah ada data kalian sudah dipegang sama DC-nya ini dan dia tidak bisa kemana-mana ya. Jadi itu. Lanjut lagi yang ketiga ya. Di sini disensor sama si member gue ini ya, karena memang privasi. Nah, DC-nya ini mengatakannya kembali ya, ditekan tuh dalam artinya harus target setiap bulannya
ya. Jadi DC-nya ini ya menagih utang dalam tugas yang diberikan oleh atasannya itu ya memang tekanannya berat, bro. Artinya berat itu tekanannya itu ya dia harus mencapai target. Misalkan sebulan harus berapa nasabah yang harus dia bisa selesaikan, atau berapa hari yang harus dia bisa selesaikan. Harus ada pemasukan ya, bro. Harus bisa dia ya menagih utang dalam waktu yang sudah tentukan oleh atasan atau perusahaannya. Ya, jadi mereka ini si DC ini tidak mampu dan tidak kuat ya menahan tekanan dari perusahaannya ataupun dari atasannya. Nah, lanjut lagi, kalau sehari nggak ada payment dari nasabah ya extend ya, itu kata si DC-nya. Lalu si member gue ini bertanya lagi, itu DC-nya outsourcing atau emang dari Indodana langsung? Kalau ada nasabah yang bayar tuh kitanya dapat bonus gitu. Itu kata member gue yang bertanya kepada mantan DC Indodana. Nah, ternyata DC ya, mantan DC dari Indodana dalam layar ini ternyata itu dia langsung ya in-house dari pinjol Indodana, bukan dari outsourcing. Nah, di sini kita perlu ketahui outsourcing dan in-house itu dalam Indodana ya, in-house itu yang ada hanya deskholnya ya. Indodana outsourcing itu ada di DC lapangannya, bukan di deskholnya. Deskol itu yang ada di in-house-nya. Jadi ada dua versi ya, maksudnya karyawan dan non karyawan. Kalau yang non karyawan itu ya outsourcing pihak ketiga ataupun vendor ya. Lanjut lagi. Di sini disensor kembali sama si member gua karena memang privasi ya, jadi mohon dimaklumin. Nah, di sini si DC-nya mengatakannya kembali dari Indodana langsung ya, pinjol yang outsourcing ya. Iya betul, dapat bonus. Nah, di sini kita baca di paragraf yang ketiga ya. Kalau misalkan desanya ini ya menagih sesuai dengan target, sudah mencapai target lah pokoknya. Pokoknya kalau sudah dia dapat penagihan dari nasabah yang telat bayar, itu DC-nya akan dapat bonus ya. Dapat bonus, dan bonusnya mereka itu sangat besar sekali, dan ini menurut keterangan dari mantan DC Indodana. Ya, lanjut lagi, bisa 2 kali lipat dari gaji. Wow, ternyata bonus dari pinjol Indodana ini yang deskolnya ini, kalau dia sudah mencapai target atau berhasil menagih utang kepada nasabah, itu bonusnya gede banget, bro. Bisa sampai 2 kali lipat dari gaji pokok. Tuh, pantasan aja DC-DC itu nagihnya ya seperti kayak ilegal, karena dia mencari target. Ya, mencari target pembayarannya sangat besar sekali, bro. Makanya mereka gencar banget kan nyuruh nasabah bayar ya. Karena itu, ya karena memang sesuai dengan target. Kalau mereka nggak sampai target, ya kan seperti di awal gue bilang, mungkin dia nggak gajian ataupun nggak dapat bonus. Ya, kalau memang sehari nggak ada payment dari nasabah bisa dimaki-maki sama leader. Nah, ini lebih berat lagi. Mereka nggak sanggup dengan tekanan seperti ini ya. Tekanan dalam artian bukan tuntut kerjaan, tapi ya tekanan kata-kata yang tidak enak bagi petugas desanya. Ya, di situ kalian bisa perhatikan sendiri ya. Nah, lanjut lagi ya, di paling bawah itu dia bilang, aku merasakan pusingnya jadi mereka. Jadi deskol ini sudah nggak kuat lagi, bro. Sudah nggak kuat jadi DC, sudah pusing juga di DC karena memang tekanannya luar biasa. Tekanan luar biasa dari perusahaan pinjol Indodana. Lanjut lagi ya, lanjut lagi. Di sini kita lihat lagi disensor kembali oleh member gue. Tapi kenapa mereka suka galak sih, itu kata member gue aja bertanya kepada DC Indodana. Itu karena ngejar target Sika, setahu aku ya. Nah, DC ini mengatakannya kembali, yaitu dia berbuat kasar, galak ya. Itu karena target, bro. Karena target ya, harus mencapai target. Kalau dia tidak mencapai target, itu resikonya satu, dimaki-maki ya, pokoknya diperlakukan yang tidak enak oleh atasannya. Yang selanjutnya mereka tidak dapat bonus, ataupun ya bisa jadi nggak gajian, ataupun bisa juga dia diresenkan dalam waktu 3 bulan jika dia tidak mencapai target. Ini seperti sales ya. Karena itu yang aku bilang, sehari mereka nggak ada payment dari nasabah bisa kenomelan sama leader. Wow, sehari ya 8 jam dia kerja. Kalau dalam 8 jam dia kerja itu tidak bisa menghasilkan ataupun gagal menagih utang kepada nasabah, wow, ini ya mereka biasanya ini akan dapat omelan keras dari leadernya.
Ya, itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di pinjaman online, kalian gak usah takut, cukup galbay aja. DC-nya pasti akan pusing sendiri karena ini kita dapat bocoran, bro ya. Ingat. Nah, lanjut lagi ya. Kadang malah disuruh pada malam tanpa dibayar lemburannya. Wow, luar biasa, bro. Dia memang bonusnya gede, tapi kalau dia sehari 8 jam itu tidak dapat menghasilkan pembayaran dari nasabah, itu dia bisa pulang malam. Dan bahkan kalau kita kan kerja kan lebih dari 8 jam itu kan dihitung lembur, dan dia ini kalau lebih dari 8 jam itu nggak dibayar lemburannya, bro. Dia nggak ada lemburan ternyata. Ya, mereka nggak dibayar kalau dia sampai 8 jam menagih nasabah yang telat bayar. Wow. Lanjut lagi ya, kita lanjut lagi slide berikutnya ya. Kalau ada pembayaran dari nasabah tapi nggak sesuai target itu gimana? Nah, ini baru lagi, bro ya. Kalau ada pembayaran dari nasabah tapi nggak sesuai target itu gimana? Mereka desanya akan dapat SP walaupun nasabah ini sudah bayar, tapi desanya tidak mencapai target. Ini desanya kena SP1 ya. Bayangkan saja, bro. Memang bonusnya gede, cuman ya gitu, tekanan dan aturannya luar biasa. Lanjut lagi, bro. Kalau udah 3 bulan biasanya di-cut. Jadi kalau misalkan tadi seperti di awal gue bilang, DC kalau misalkan selama 3 bulan tidak mencapai target, itu bisa-bisa di-cut. Ini seperti kayak sales juga gitu. Sales apapun kayak gitu. Kalau sales sudah sampai lebih 3 bulan mereka tidak dapat konsumen atau customer, ya, itu bisa di-cut. Lanjut lagi ya, tapi beda perusahaan beda aturan. Nah, ini kata DC-nya. Ya memang semua perusahaan itu ya tentunya pasti akan berbeda aturan, walaupun satu bidang ya. Maksudnya satu bidang gitu. Misalkan bidang penagihan, pinjol Indodana, pinjol ini itu memang beda aturan ya. Tapi di sini sedikit bocoran bagi kalian yang saat ini memang ya galbay di pinjol Indodana ataupun di pinjol legal lainnya ya. Di sini kalian bisa perhatikan dan kalian bisa pelajari dan kalian ambil ilmunya. Lanjut lagi, bro. Makanya kalau mereka galak sama kita ya karena tuntutan atasan si kerja kayak gitu kejam. Nah, ini DC nih, pantasan aja DC-nya ini resign karena dia memang gak kuat, dan aturan dari perusahaan pinjol Indodana ini ya kejam gitu ya. Lanjut lagi, bro. Lanjut lagi. Oh, ternyata habis. Nah, sampai sini habis ya. Di situ gue udah informasikan kepada kalian. Kalian sudah menyimak dan sudah melihat ya curhatan dari curhatan dari mantan DC pinjol Indodana. Oke, kita akan masuk ke layar berikutnya. Oke, kita udah masuk ke layar berikutnya. Ini ya, tadi kalian sudah melihat ya bocor-bocoran dari curhatan mantan DC pinjol Indodana ya. Jadi kalian tadi sudah perhatikan poin-poin yang harus kalian ambil adalah bahwa pinjol Indodana legal itu dia tidak bisa akses kontak. DC-nya tidak bisa akses kontak. DC-nya tidak bisa akses kontak. Dia hanya bisa akses kontak darurat saja. Artinya dia sudah memiliki data kalian pertama kalian mengajukan ataupun kalian pertama mendaftarkan di aplikasi pinjol Indodana. Ketika kalian sudah upload data kalian di aplikasi itu, maka data itu nantinya akan dipegang sama DC-nya, bro ya. Lanjut lagi poin keduanya yang tadi masalah dia katanya ya DC-nya galak gitu, DC-nya kasar gitu. Ya wajar karena DC-nya itu ya mendapat tuntutannya ya keras, bro. Kalau dia misalkan enggak dapat target, nggak mencapai target, itu resikonya ya selama 3 bulan dia nggak mencapai target itu bisa di-cut. Yang berikutnya, kalau dia dalam waktu sehari dia nggak mencapai target, itu kena dimaki-maki dan kena omelan, dan bahkan dia nggak dapat bonus ya. Terus berikutnya, kalau dia kerja dari lebih dari 8 jam dari pagi sampai malam, dia kerja seharian full, dia DC ini nggak dapat nasabah yang dia tagih, maka DC-nya ini ya resikonya dia lembur tidak dibayar ya. Jadi itu kalau misalkan kalian telat bayar ataupun ditagih sama DC yang berkata kasar, udah ketawain aja ya,
sebenarnya yang lebih susah itu bukan kalian, desanya bro. Desanya yang lebih kasihan ternyata ya. Ini sebenarnya sudah gue bahas jauh-jauh hari ya, masalah DC nagih utang. Nah itu bocorannya yang harus kalian ambil informasinya. Jadi kalau kalian misalkan DC-nya berkata begitu, begini, begitu, udah tawain aja, tawain ya, tawain. Sebenarnya yang pusing itu bukan kalian tapi desanya bro. Di balik layar itu desanya pusing karena seharian mereka tidak dapat ya nasabah yang dia tagih, lembur nggak dibayar ya kan, dapat maki-makian, ditekan habis-habisan sama leadernya, dan bahkan ancamannya bisa dapat SP1, dan ancaman lagi kalau dia lebih dari 3 bulan tidak mencapai target itu bisa di-cut ya. Jadi banyak banget bro kalau misalkan kalian gagal bayar, itu bocoran dari pinjol Indodana. Dan bagaimana kalau misalkan pinjol yang ber-OJK yang lainnya selain Indodana? Ya kemungkinan besar sama bro, kayak gitu ya. Maksudnya sama ya, seperti kayak bonus, cara penagihannya sama gitu ya. Tapi memang aturan-aturannya berbeda-beda ya. Tapi ya hampir mirip lah, namanya sama pinjol kok, sama kok, hampir mirip-mirip 11-12 lah, mungkin ada beda dikit lah. Tapi bocorannya seperti itu. Jadi ya kalau kita gal B4 itu DC-nya ya, wow, dapat serangan badai sama atasannya gitu ya. Jadi bagi kalian yang saat ini memang gagal bayar di pinjaman online Indodana ataupun di pinjaman online legal lainnya, kalian tidak usah lagi takut untuk gagal bayar. Jikalau kalian memang misalkan sudah diperlakukannya tidak baik oleh DC, dikatai, dikasari, dan bahkan kalian diperlakukannya tidak enak kepada DC-nya, cukup galbay saja bro, cukup galbay, dan cukup ketika DC-nya lagi via WA berkata kasar, tawain aja bro, tawain aja. Itu ya DC-nya sebenarnya di balik layar itu pusing, dia pusing, udah nggak dapat bonus ya kan ya, udah dimaki-maki, mereka maki-maki kita, ngata-ngatain kita, dia di balik itu pusing bro ya. Jadi buat teman-teman ya, tetap semangat untuk galbaynya ya. Jadi jangan takut lagi kalau misalkan DC-nya tuh ya berkata-kata yang tidak enak di email ataupun di pesan WA, yaitu seperti itu. Mereka itu hanya drama saja, drama soal tuh memang dia galak, kasarnya drama bro. Pinjaman online tuh DC-nya seperti ini bro ya, cuma segitu doang ya. Jadi bagi kalian ya bantu support channel ini dengan cara ya subscribe, like, dan juga ketikkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman ya, mohon maaf kalau misalkan tadi penjelasan gue kurang detail, kurang jelas, ataupun ada yang kurang lah, pokoknya itu silakan kalian ya berikan kritik dan sarannya ya. Karena ya gue bikin ini baru bangun tidur ya, jadi gue harus publik. Walaupun tadi gue sudah menampilkan beberapa informasi yang sangat penting banget itu ya, bagi gue tuh sangat penting banget bagi teman-teman ataupun nasabah ataupun orang-orang di luar sana ya, mengenai pinjaman online. Itu bocorannya seperti itu, kalian bisa pahami dan kalian bisa pelajari ya. Jadi kalian bisa pelajari tuh kayak gitu. Jadi ketika kalian gagal bayar ya udah, itu bocorannya ya, cukup galbay dan kalian nggak usah ngerespon apapun. Kalau kalian demen ngebacotin ya udah, kalian cengin aja ya. Jadi ya, jadi itu aja informasi yang gua sampaikan mengenai ya bocoran pinjol Indodana ya. Jadi buat teman-teman ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang, kalau ada yang kelebihan ya tolong dikembalikan ya. Oke, itu saja yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.